Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Mas Mushola Al-Shadiq, juga pengurusnya, juga moderator kita Pak Anjar, juga semuanya, para sesepuh. Pak Haji Andi nggak ada ya? Nggak ada. Pak Haji Nasir nggak ada juga. Nah, banyak yang absen kayaknya ini. Apa pulang kampung? Oh, ini pengaruh nonton bola gimana? Iya. Ini pertandingan paling heboh karena Islam agak menang. Haji Wato kayaknya suka nonton bola. Ya saya itu nggak nonton sama sekali malahan. Kalau saya itu hobinya nonton ini apa, pertarungan gulat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, Allah masih memberikan umur kepada kita, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, untuk menambah amal-amal soleh kita. Dan ini kesempatan yang kita nggak tahu sampai kapan. Kemarin teman saya di Lamongan sana, seorang ustadz lulusan Makkah, habis ngajar pingsan, sorenya meninggal. Ini ya muridnya sudah banyak, ada pesantren. Kita nggak tahu kan, kayak saya ini ya nggak tahu apa. Dan kita itu juga nggak tahu kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita, untuk menambah amal-amal soleh kita itu sampai kapan, wallahu a'lam. Yang jelas waktu yang ada kita pakai, karena kesempatan itu nggak akan datang dua kali. Apa yang terlewat sekarang ini maka nggak akan kembali sampai hari kiamat. Hari ini nggak akan pernah kembali, nggak mungkin kembali, nggak bisa diputar lagi. Kalau diputar lagi Pak Haji Wato pengen jadi anak kecil lagi, atau pengen jadi kayak anak SMA lagi kan. Saudara-saudaraku semuanya, maka kesempatan yang ada kita gunakan untuk memperbaiki diri, untuk menambah amal-amal soleh kita sesuai dengan kemampuan kita. Salawat dan salam semoga selalu terkirim kepada Rasulullah SAW. Rasulullah adalah teladan kita. Hingga saat ini sudah berapa juta lembar tulisan untuk menulis tentang Rasulullah, sampai sekarang belum selesai. Sahih Bukhari yang segitu ada kitabnya itu penjelasannya itu kalau dikumpulkan, dijajari, ini semusola ini kitabnya itu satu kitab, belum yang lain. Dan untuk menjelaskan tentang Rasulullah itu sampai sekarang ini belum selesai. Ada mata air sumber yang terus memancar, termasuk Al-Quran pun gitu, pembahasannya sampai sekarang belum selesai. Ilmu Allah itu luas, belum selesai sampai sekarang. Ada kitab-kitab baru, setiap hari itu ratusan kitab baru ada untuk membahas apa? Membahas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya kita mencoba untuk, bukan mencoba, harus meneladani Rasulullah SAW. Berusaha semaksimal mungkin untuk meneladani Rasulullah SAW. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita surat Abasa ya. Abasa ini termasuk surat Makkiyah. Namanya surat Makkiyah itu diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Patokannya begitu. Jadi bukan di Mekah, karena ada surat yang di luar kota Mekah turunnya.
Jadi Makkiyah Madani itu lebih kepada periode. Jadi waktu Rasulullah belum hijrah itu Makkiyah, kalau sudah hijrah namanya Madaniyah. Itu lebih gampangnya, walaupun dalam ulumul Quran itu detail. Karena surat yang turunnya waktu malam hari surat apa aja, yang siang hari apa aja. Surat yang turun di langit, di antara langit dan bumi, di dasar bumi itu apa aja, itu dibahas semua secara detail oleh para ulama. Yang kita sendiri, saya pribadi nggak ngeh tadinya, tapi ternyata dalilnya kuat, detail. Kayak surat ini abasa wa tawalla, ini siang apa pagi apa sore turunnya, itu dibahas oleh para ulama. Bahkan ada surat yang diturunkan waktu musim hujan atau musim kemarau, itu juga dibahas oleh para ulama. Waktu Rasulullah di rumahnya atau di luar rumah, itu juga dibahas oleh para ulama, diperinci dan sudah dibukukan oleh para ulama. Kita tinggal baca doang. Luar biasa tuh ulama-ulama kita. Kita nggak mikir. Kita taunya cuma Makkiyah Madani, itu pun nggak hafal. Itu saya pribadi lah. Luar biasa. Makanya pembahasan Al-Quran sampai sekarang itu belum selesai. Ada lagi ilmu-ilmu, karena ilmu Allah itu andaikan 7 lautan dan seluruh 7 lautan jadi tinta dan seluruh pohon ini jadi pena, maka akan habis semua itu untuk menulis kalimat Allah, ilmu Allah, dan itu belum selesai juga, saking luasnya. Maka kalau kita belajar itu sudah merasa cukup, ini repot. Baru bisa Al-Fatihah udah berhenti belajar. Baru tahu terjemahan Al-Fatihah saja udah merasa pinter, ini repot, ini angel, angel. Baik, kita lanjutkan tentang tafsir surat Abasa ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra. Surat ini teguran bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pakat nabi jangan begitu kalau bahasa kitanya. Tapi untuk kita sebenarnya nggak ngapa-ngapa. Jadi ada yang untuk kita itu no problem, tapi untuk nabi itu nggak pantas. Maka dalam kaidah ada ungkapan hasanatul abror sayyatul muqarrabin. Kebaikan untuk seorang abror yang berbuat baik, tingkatan orang biasa, itu bagus, tapi sayyatul muqarrabin bagi orang-orang yang dekat kepada Allah itu buruk, nggak pantas gitu. Nah ini bukan berarti Rasul itu berbuat dosa, karena Rasul itu kan maksum. Ini nggak pantas dilakukan oleh seorang nabi gitu. Ini kan sababun nuzulnya adalah tentang Rasulullah dakwah di Mekah, pengen merekrut orang-orang kaya, tokoh-tokoh Mekah, diantaranya Abu Jahal, Abu Lahab. Dan semangat Rasulullah sebagai manusia ya dakwah pengen didukung. Yang namanya orang dai, orang berdakwah itu pasti pengen butuh dukungan. Dan dianggap dukungan yang sangat berpengaruh adalah para tokoh dan orang-orang kaya. Itu manusiawi. Kalau tokoh kalau sudah masuk Islam kan gampang, anak buahnya kan bisa diislamkan kan gitu. Kalau orang kaya kan gampang, namanya dakwah butuh dana. Ini bisa nyumbang ibaratnya gitu. Artinya apa? Dengan jihad dengan hartanya itu sangat memungkinkan dan sangat bisa. Beda dengan orang yang miskin. Nah, Rasul itu semangat. Sebenarnya Rasul dakwahnya nggak milih-milih, cuma semangat waktu itu. Berhadapan dengan Abu Jahal memperkenalkan Islam. Datang Ummi Maktum, seorang yang buta. Pengen apa? Ya pengen belajar, pengen nanya. Rasulullah waktu itu sedang konsentrasi untuk merekrut tokoh-tokoh Mekah. Tapi Ummi Maktum begitu, Ibu Ummi Maktum desek melulu, nanya melulu. Sedang Rasulullah dalam kondisi konsentrasi.
Akhirnya Rasulullah agak cemberut lah, abasa wa tawalla. Itu aja langsung turun ayat menegur Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Jadi Ummi Maktum itu salah satu muadzin Rasulullah pas waktu subuh sudah masuk. Jadi Ummi Maktum itu tukang adzan waktu subuh, pas waktu subuh sudah masuk, artinya sudah terbit fajar shadiq. Sebab adzan kan 2 kali sebenarnya, dan memang sunnahnya begitu. Cuma di kita nggak terbiasa, takut digebukin orang. Coba aja Pak Andi besok 3:30 di sini adzan, Pak Jandi, mungkin aja geger, ngapain itu? Tapi memang sunnahnya begitu. Kalau Bilal waktu subuh itu 3:30 lah kalau kitanya itu. Fajar kadhib namanya. Fajar sudah muncul, fajar kadhib. Itu masih boleh makan ketika kita mau puasa. Masih boleh makan. Nanti ada fajar shadiq, patokannya alam. Nah, Ummi Maktum ini bagian adzan ketika fajar shadiq. Waktu subuh sudah masuk. Buta. Ada yang ngasih tahu kan gitu. Ummi Maktum. Dan Ummi Maktum termasuk orang yang luar biasa semangat berjihadnya. Loh, orang tunanetra ini ikut jihad juga. Dan menurut riwayat gugur di medan tempur. Seorang tunanetra, buta. Dan saya termasuk orang yang sudah lebih hampir boleh dibilang 13 tahun saya membina orang-orang tunanetra. Sampai dikira tunanetra juga. Pernah dituntun orang saya itu. Nah, karena pakai kacamata kan saya kayaknya, pakai hitam. Dituntun orang, di Serang itu dituntun orang. Dituntun ke masjid pelan-pelan. Hati-hati Pak. Saya diem aja ya, pura-pura juga ya. Iya. Ya memang gitu. Karena saya itu akrab dengan tunanetra, suka bina tunanetra gitu. Jadi, dan saya juga gitu, kadang nonton tunanetra lupa, dikira nonton orang awas sehingga ada gajurkan, ya biarin aja. Jatuh aja, iya tak lupa. Iya saya lupa, maaf gitu. Saya juga begitu, karena saking akrabnya dengan tunanetra. Ya, kadang-kadang kalau mereka bertemu ke tempat saya itu kayak bebek, jadi nyambung saling pegangan gitu, tunanetra, heboh aja orang. Tunanetra. Dalam dunia Islam banyak tokoh-tokoh kita yang buta, kalau bahasa kasarnya yang tunanetra tapi menjadi tokoh. Banyak. Termasuk yang ditakuti oleh Zionis yaitu Syekh Yasin dari Palestina, itu tunanetra tapi ditakutin. Saudara-saudaraku semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh mushola al-musaddiq, itu adalah sababun nuzul. Dan sababun nuzul itu, asbab nuzul itu tidak boleh diriwayatkan orang yang tidak tahu menyaksikan aslinya sabab nuzul itu. Maka harus benar-benar melihat kejadian itu. Kalau kita nggak bisa, kalau kita kan mengambil. Peristiwa itu harus diketahui orang yang memang saksinya langsung. Nggak bisa katanya. Sampai menunjuk itu. Hukumnya harus marfu, nyambung kepada Rasulullah SAW. Ini adalah asbab nuzulnya. Sehingga turun abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Dia Muhammad bermuka masam, agak cemberut gitu loh. Makanya kita itu jangan suka bermuka masam lah, takut kena ayat ini wajib sumbring aja itu. Kalau ketemu sama saya, kadang ke rumah saya itu sumbring aja, seneng aja dia Pak. Nggak tahu karena duitnya banyak atau gimana, saya nggak tahu. Jangan bermuka masam. Berusaha untuk apa? Untuk selalu, kalau kata orang Jawa mah ajir. Tabassumuka ila akhika shadaqah. Ini hadis sahih. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi Pak Haji Ani senyum sama saya itu sedekah. Yang lebih enak lagi ya disenyumin yo. Ya ada duitnya gede gitu ya, itu pas itu Pak Joto. Nah, senyum doang. Ini bukan mancing-mancing Pak Haji Andi. Jadi memang gitu. Jadi senyum itu sedekah.
Berarti cemberut juga nggak enak juga. Kalau dicemberutin orang kan nggak enak. Nah, abasa wa tawalla, Rasulullah sedang ini bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling, tidak menghiraukan Ummi Maktum. Rupanya Abdullah bin Ummi Maktum tidak dihiraukan oleh Rasulullah, akan dicuekin gitu. Dicuekin Rasulullah bukan apa-apa, Rasulullah itu konsentrasi untuk mempengaruhi tokoh-tokoh Mekah waktu itu, memang pas waktu itu. Dedengkot Mekah di hadapan Rasulullah itu tidak wahai oleh Rasulullah. Ke ujung-ujung datang Ummi Maktum, udah gitu desak dengan pertanyaan-pertanyaan. Rasulullah agak ya cemburu, terus sudah cuekin aja dulu dah gitu. Tetapi sikap itu ternyata nggak bagus. Bagi pangkat seorang nabi tidak seharusnya begitu. Kalau kita saya itu wajar saja. Maka dapat teguran, langsung turun ayat. Nah, kita jangan sampai kita itu andaikan kita jadi nabi itu diturunkan ayat ini. Manyun dulu. Ibu-ibu, jangan suka manyun. Dikasih belanja senyum, nggak dikasih belanja ya tetap. Ini manyun. Oh, kalau ibu-ibu sini nggak ada yang manyun, nggak ada yang abasa wa tawalla. Selalu tersenyum seperti itu. Ini teguran keras pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah kamu barangkali dia ingin membersihkan dirinya dari dosa? Kan dia datang kan minta nasihat, dia datang kan ingin bertanya. Kan sangat mungkin dia itu ingin membersihkan dirinya dari segala dosa-dosa. Jangan milih-milih dong kalau dakwah gitu. Makanya kita dalam berdakwah itu jangan pilih-pilih. Nah, kadang sebagian orang itu, mohon maaf, kadang khutbah milih-milih. Kalau di kantor oke, di kampung enggak, itu repot. Ya kalau di kantor kan 1 juta, kalau di kampung kan gocap paling gede. Nah, ini pernah ada kejadian ini, saya nggak cerita di mana. Itu ada seorang yang khotib ditelepon berkali-kali nggak diangkat. Katanya dia ada jadwal di kantor. Akhirnya ditelepon lagi nggak bisa juga. Akhirnya saya dipanggil masjid tersebut. Ya saya waktu itu kosong. Akhirnya saya berangkat. Pas saya naik mimbar untuk khutbah, dia datang ternyata Ustaz itu. Kan kasihan banget itu. Saya nggak enak juga. Tapi ya habis gimana, dianya nggak mau. Nah, ini kita berdakwah jangan pilih-pilih. Walaupun saya sendiri itu termasuk dianggap ustadz kantoran. Ya, saya juga nggak mau dikatakan begitu. Pernah ada yang undang dari Ancol itu, saya tegur, kok tahu nomor saya Pak? Lah ustadz kan masuk dalam daftar ustadz kantoran, jadi saya gampang aja mencarinya. Tuh agak berdasi juga saya ini. Makanya kencengan dikit ya. Ya tapi saya itu orangnya nggak gitu ya, mana aja ke kampung juga oke, ke pelosok juga siap aja, bebas saya. Walaupun orang lain mengatakan saya ini ustadz kantoran, karena dirinya begitu. Orang mencari nomor saya ternyata di daftar ustadz kantoran di Jakarta. Itu saya masuk daftar itu. Saya juga nggak pernah mendaftarkan diri. Saya kan bebas saja. Nah, kita kembali kepada masalah ini. Kita dalam berdakwah jangan milih-milih. Iya, jangan sampai kita diundang ke kampung. Mohon maaf ini ya, paling berapa sih? Ya udah jalanin saja. Maka saya berpesan kepada, mohon maaf ini sebagian gini, mungkin ada yang suka khutbah Jumat ya. Kadang-kadang khutbah Jumat itu kita sudah oke, deal. Ternyata ada yang undang masjid yang kira-kira bayarnya lebih gede lagi. Ini perang batin ini ceritanya. Banjar, perang batin. Loh saya ngalami. Saya sudah ada jadwal di masjidnya, mohon maaf misalnya. Ini saya sebutkan nominalnya 200.000. Biasanya kan udah ketahuan kan. Itu. Ternyata saya diundang ke salah satu masjid besar di Jakarta yang 1 juta. Kira-kira kita pilih mana tuh? 200 atau 1 juta? Itu perang batin. Loh saya pribadi loh. Kan milih-milih itu namanya. Dalam tafsir ini nggak dilarang begitu. Kalau sudah janjian sama masjid, ayo nggak apa-apa. Udah, yang ono ya kasihkan yang lain. Karena suka begitu.
Nah ini saya pribadi pengalaman begitu. Itu perang batin loh Pak Jandi. 200 apa 1 juta. Itu manusia, nggak bisa dibohongi. Ada yang ngundang acara maulid dan kita sudah oke, ya paling gopek. Oh ada yang undang lagi ternyata setelah itu. Wah ini bisa sampai 5 juta, 10 juta. Nah kan? Itu perang batin loh. Maka saya teringat Ustadz Arifin Ilham, Allah yarham. Waktu itu diundang di kampung, sudah oke, deal. Orang kampung paling ngasih berapa sih? Paling 1 juta atau 2 juta. Ternyata salah satu pejabat ngundang untuk acara di tempatnya. Nggak bisa, saya sudah janji dengan tempat lain Pak. Udah tenang Ustaz, nanti saya kasih 60 juta. Tetap nggak mau. Kenapa? Sudah janji dengan masjid yang lain. Biarin aja, nggak apa-apa. Lewat 60 juta nggak apa-apa. Loh kalau kita kan milih. Ini ayat ini mencela orang-orang seperti itu, orang-orang yang suka milih-milih. Rasulullah kan milih itu. Nah, ini toko-toko yang difokuskan, ternyata ada orang buta kayak cuekin, ditegur abas wa tawalla. Awas Pak Haji Andi, kalau sampai dakwah milih-milih, awas turun ayat ini. Nah, kalau kita dapat teguran ini kan kelar udah, dicap sebagai abas wa tawalla. Dan ayat ini berlaku sepanjang masa. Walaupun waktu itu, tapi memang berlaku sepanjang masa, wabil khusus pada para dai. Karena pengalaman pribadi begitu. Saya pernah diundang ke Lampung. Udah gitu jalan kaki lagi, masuk ke pedalaman kan, banyak monyet-monyet. Ya saya dibawain cabai sama ikan. Pulangnya. Kenapa? Karena banyak nelayan. Itu sampai masuk ke pedalaman, itu saya disambut monyet-monyet. Listrik waktu itu belum masuk. Motor harus pakai rantai ya. Sebab kalau nggak gitu udah hancur. Masuk loh, naik bukit, turun bukit gitu. Luar biasa. Nah kayak begitu tuh. Kadang kita milih-milih. Posisikan diri kita tidak milih-milih. Siapapun yang kita dakwai nggak usah milih-milih. Mau kaya mau miskin sama aja. Nah sebagian orang itu terfitnah. Ayat ini menegur para dai yang pilih-pilih objek dakwah, yang kering yang basah dipilih-pilih. Ini jangan sampai. Maka kadang-kadang saya itu hari minggu ketiga ini ada panggilan juga di masjid yang lain. Yang mohon maaf kadang nominalnya itu lebih gede. Mohon maaf ini. Loh saya nggak bisa Pak, saya sudah janji dengan masjid ini nggak bisa kalau minggu ketiga. Nah, udah tegas. Oh tak kira bisa nggak bisa. Kalau saya sudah janji begitu. Sering begitu, sering. Bulan kemarin saya bukan nggak datang karena bukan ada panggilan tempat lain, bukan. Karena betul saya kurang sehat. Terus saya udah gitu ngasih taunya udah terlambat, jadi waduh udah terlambat ngasih tahu juga ini. Jadi mohon maaf bulan kemarin saya nggak datang. Akhirnya diparahin Pak Haji Woto, dikira ngapain. Saudara-saudaraku semuanya. Ini urusan dakwah begini. Maksud Rasulullah bagus supaya mereka masuk Islam gitu. Apalagi pangkat kita yang maaf ustadz-ustadz kayak saya itu tujuannya hanya masalah rupiah. Ini sangat tercela sekali. Rasulullah nggak ada niat untuk dunia itu ini. Sama sekali nggak ada niat. Rasulullah hanya pengen tokoh-tokoh itu masuk Islam supaya pengaruh Islam luar biasa. Nah ini entar, nah ini belakangan kan tadinya itu Abdul bin Umi Maktum itu dapat teguran, apalagi misalnya saya kayak saya ini milih-milih, oh dakwah di tempat orang-orang kaya, masjid yang besar. Nah, ini sangat tercela sekali. Nanti nggak ada keberkahan dalam dakwah. Apa kita nggak boleh fokus di kantor? Ya, boleh-boleh saja bagi-bagi tugas nggak apa-apa. Cuma jangan milih-milih. Karena kadang-kadang kita juga ada yang fokus ke pedalaman-pedalaman. Teman-teman yang saya lihat ormas yang paling getol masuk ke pedalaman itu adalah Hidayatullah. Anak-anak mudanya itu nggak dibekalin apa-apa. Jalan kaki 40 kilo itu biasa.
masuk ke pedalaman, bahkan sampai nggak pernah punya apa-apa. Semangatnya luar biasa. Teman-teman dari Hidayatullah itu luar biasa, luar biasa. Saya pribadi kalah. Mereka itu tawakalnya luar biasa, taat kepada amirnya juga luar biasa. Dan masuk itu disuruh untuk mendirikan yayasan nantinya, pesantren. Dari Mentawai, tahu nggak Mentawai? Mentawai itu 104 kilo dari Padang. Di Mentawai itu nggak ada kamar mandi. Kalau sekarang tahu, listrik nggak masuk. Orang mandi itu kalau ada hujan. Jalan kaki masuk ke situ 40 kilo. Itu masukin. Dan iman tergoda banget. Kenapa? Penduduknya masih begitu, nggak ada sumur, nggak ada apa coba. Mau mandi di mana? Listrik nggak masuk, sinyal kagak ada. Amplop nggak dapat, boro-boro. Padahal aman banget. Ini dimasukin oleh mereka dalam rangka untuk menyampaikan agama Islam. Luar biasa. Termasuk yang saya ceritakan ngojek di Sulawesi itu 2 juta dimasukin juga. Itu ngojek itu sampai 2 juta. Semangatnya luar biasa. Nah, harus bagi-bagi gitu. Dengan bekal apa adanya, tapi bisa menebarkan hidayah, menebarkan cahaya Islam luar biasa. Tidak milih-milih. Bahkan jauh dari popularitas, nggak ada yang liput. Tapi mereka dengan tulus ikhlas masuk ke pedalaman-pedalaman. Yang kita sendiri nggak tahu daerahnya, tapi mereka masuk dan barokah. Itu loh, barokah. Karena memang kadang-kadang, mohon maaf itu, orang-orang kafir juga kan masuk ke pedalaman juga. Dari tahun 2000 sudah saya sampaikan bagaimana saudara-saudara kita senegara dari agama lain itu sudah punya strategi Jawa Barat bagian selatan. Itu dari 2000 sudah saya sampaikan. Dan sistem mereka adalah sistem makan bubur panas. Tahu nggak makan bubur panas? Dari pinggir kan, dikit-dikit, lama-lama dihabisin. Artinya mereka menyebarkan agamanya. Dan di tahun 2000 Cianjur itu sudah ada masjid jadi gereja di Ciranjang. Itu sudah saya sampaikan waktu itu. Viralnya kan baru-baru ini setelah ada gempa. Dan waktu kemarin saya ke sana juga gempa. Cuma saya ngomong sama Pak Jiwoto, gimana ya? Musa sudah ke sono? Udah. Jadi saya nggak minta bantuan ke sini. Karena ke sana. Luar biasa. Dan memang benar, saya sering ketemu LGBT ternyata. LGBT banyak ternyata. Ya Allah. Nah, kita kembali kepada masalah ini. Dalam kita menyampaikan risalah, kita jangan milih-milih. Sama aja. Yang kaya kita sampaikan apa adanya, yang miskin juga kita sampaikan apa adanya. Tetapi mohon maaf juga, seperti pengajian ini, alhamdulillah kalau di sini luar biasa. Saya itu pernah ngalami ngisi beberapa tahun di salah tempat, di salah satu masjid. Ini mohon maaf ini, karena dia itu memang di kantornya itu dihormati sebagai tokoh. Maka kadang-kadang pengajian kayak begini Pak Anjar, itu pengen dihormati juga, pengen dispesialkan. Sehingga pernah suatu hari saya itu, ya saya anggap jamaah biasa aja, sama aja kan gitu. Itu sedikit, mohon maaf, sampai akhirnya terjadi pembekotan. Nah ini kadang-kadang ada kejadian begitu, karena mentang-mentang di luar itu punya perusahaan besar, dihormati anak buahnya. Kadang-kadang di tempat gini pengen diistimewakan. Ini jangan sampai terjadi. Tapi di sini nggak ada yang begitu, nggak ada, alhamdulillah. Maka untuk kajian subuh yang paling seneng itu saya di sini. Nah orangnya tawadu, walaupun kaya raya. Itu, orangnya nggak ada yang sok pintar di sini. Saya melihat begitu. Ini serius ini. Saya ngomong ini bukan kata orang Jawa abang-abang lambi. Di sini memang orangnya saya menilai tulus-tulus, ngajinya itu ikhlas. Ya benar. Karena ada yang nanya kadang-kadang pengen ngetes. Tapi di sini nggak ada yang ngetes. Saya lihat benar-benar mencari ilmu. Seperti itu. Karena ketua dikam kita ngasih contoh. Bersahaja kan orangnya. Nah, begitu. Haji Wato. Ya. Kita kembali itu. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Siapa tahu dia itu kan pengen nanya masalah,
Masalah yang nggak diketahui namanya juga baru-baru masa Islam kan, dan siapa tahu itu memberi manfaat kepadanya. Jangan dicuekin itu loh. Maka ketika kita menanggapi pertanyaan-pertanyaan, ya udah jangan dipilih-pilih, udah sama saja. Dan saya berusaha untuk ke situ. Maka kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang pejabat datang ke tempat saya sambut biasa-biasa aja. Sama. Pak Jiwoto datang ke tempat saya biasa-biasa aja. Ya biasa. Canda biasa, ini mana nyandain anak saya melulu. Tapi biasa-biasa aja. Iya, kadang pejabat datang ke tempat saya biasa-biasa aja. Sama aja gitu loh. Apa yang bisa saya sampaikan gitu loh. Jadi kita harus husnudzon kepada objek dakwah kita. Mereka itu kan bertanya, ya kita sampaikan, kita jawab dengan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan sampai pilih-pilih. Orang yang miskin kita cuekin, orang yang kaya kita angkat-angkat. Nah ini masalah. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, ini sikap yang harus kita ambil pelajaran agar kita itu bersikap ya sama saja. Jadi jangan terlalu milih-milih tempat, milih-milih objek dakwah, jangan. Sama saja, dimanapun kita berada, di situ kita bisa berdakwah. Karena memang Indonesia itu ya unik. Ada yang tukang dari masjid ke masjid, teman-teman jamaah tabligh kan. Ada yang tukang bikin sekolah, kampus Muhammadiyah, ada yang tukang bikin pesantren NU. Ini luar biasa, semua bagus. Ini tuh. Ada yang tukang dakwah ke daerah-daerah GDI, diantaranya ada Hidayatullah. Ada yang ingin menyatukan semua umat Islam, Wahdatul Islamiyah, Ustaz Zaitun Rasmin. Itu Wahdah dari Sulawesi kan. Banyak sekali, unik sekali. Ada teman-teman FPI yang luar biasa ketika ada bencana-bencana. Harus kita akui mereka. Dan Indonesia sudah sangat kondusif itu, tinggal masing-masing bertugas sesuai dengan kemampuannya. Luar biasa. Kita nggak usah saling mencela. Ada teman-teman dari Salafi yang begitu semangat berbicara sunnah. Alhamdulillah, barokah dakwanya kita mengenal sunnah. Itu loh. Jadi kalau saya pribadi itu husnudzon aja. Asal kita jangan sampai mencaci maki kelompok-kelompok yang berbeda dengan kita. Ini yang nggak saya suka. Silakan berdakwah, sampaikan kebenaran tanpa kita mencela orang yang berbeda pendapat dengan kita. Bahaya kalau sudah begitu, pecah umat Islam, ancur-ancuran umat Islam. Jangan saling mencela. Kalau ada perbedaan, mending kita selesaikan dengan cara minum kopi. Loh, santai aja loh. Jangan sampai saling menghujat di medsos. Ini kan sebagian kan ada yang begitu. Ini ya Allah ya Rabbi, jangan sampai itu terjadi. Akhirnya jamaahnya dibikin panas juga kan, saling panas-panasan. Indonesia ini luar biasa. Maka alhamdulillah dakwah di Indonesia ini luar biasa, sehingga barokah dakwah sampai sekarang kita masih menjadi mayoritas, bahkan terbesar di dunia. Mana ada negara yang bisa menandingi jumlah kita Islamnya? Nggak ada. Ini barokah dakwah ini. Dari zaman era sahabat sampai sekarang, ini barokah dakwah. Sampai Wali Songo sampai sekarang. Kan dari zaman sahabat sudah ada Islam di Indonesia. Ini barokah dakwah yang harus kita syukuri. Yang tentunya kita harus berterima kasih kepada salafus saleh itu, nenek-nenek moyang kita berdakwah di negeri ini, yang dimana itu kekafiran luar biasa, rela meninggalkan keluarganya, bahkan bertaruh nyawa. Ya bertaruh nyawa. Iya, kan banyak yang hilang juga para dai-dai yang dikirim ke sini. Ada 1000 dai yang hilang, konon dimakan oleh orang Jawa. Loh kenapa? Dulu sesajen kan manusia. Loh iya Pak Anjar, dulu kita itu, mohon maaf, dulu itu memang sesajen kita itu manusia, ingkung kita bukan ayam, manusia. Itu loh. Dan di Mesir juga sama kan, ingkungnya manusia kan, dilempar itu. Di Jawa pun sama.
Sehingga oleh Pak Alwi Songo diubah dikit-dikit, diganti dengan kepala kebo. Itu sebenarnya proses itu. Karena dulu kebo itu nggak dimakan, nggak diapa, daripada dibuang, ganti. Nah, cuma kadang-kadang nggak kita selesaikan sampai sekarang, kita teruskan, itu masalahnya. Nah iya, dulu itu manusia dan banyak dimakan. Akhirnya beberapa ulama-ulama dai yang mumpuni dikirim, termasuk Syekh Subaki dari Iran kan, itu kan menyelesaikan jin-jin yang suka mengganggu manusia. Itu kan tukang ruqyah syar'iyyah. Iya, jangan lupa itu. Maka para dai-dai kita kan ada yang tokoh politik pengobatan, ada yang ahli dalam dunia jin, kayak saya itu. Ya memang begitu. Emang dari dulu begitu. Mereka rela meninggalkan keluarganya bertahun nyawa, bahkan beberapa hilang. Untuk apa? Agar cahaya Allah, Al-Quran dan As-Sunnah sampai di negeri ini. Dan alhamdulillah barokahnya luar biasa. Barokahnya luar biasa. Kita tinggal memanen aja kan ini. Makanya kita nggak usah ngucat, oh ulama sono dulu begini, jangan. Udahlah, kita syukuri kita sebagai umat Islam. Kita lanjutkan dakwanya tanpa saling mencela. Itu karena dari dulu sudah ada perbedaan, Wali Songo ada beda, ada putihan, ada abangan, toh ya sudah biasa. Ada yang anti bid'ah Sunan Giri, ada yang pro dengan agak bid'ah siapa Sunan Kalijaga. Itu sudah biasa dari dulu. Tapi mereka kan yang mendirikan negara Demak, toh negara Islam. Loh iya, barokah. Nah inilah yang harus kita sikapi agar kita bertindak insaf, adil, tengah-tengah. Jangan sampai kita berdakwah tapi saling menghujat. Justru kita berdakwah harus saling menguatkan, karena nggak mungkin seluruh dakwah itu kita ambil. Ada yang berbicara sunnah, Al-Quran dan sunnah, ayo monggo silakan. Ada yang berbicara tentang bid'ah, oh yo silakan, nggak apa-apa. Ada yang bicara tentang menyelesaikan tradisi dengan Islam, oh silakan, asal benar. Ada yang bicara pembaruan Islam, bagus, kita dukung semuanya. Dan secara keseluruhan ormas-ormas para dai-dai kita semua bagus sebenarnya, bagus semuanya, dari NU-nya, dari Muhammadiyahnya, cakep. Udah secara umum begitu. Ada oknum ya wajar namanya seperti itu. Maka kita kompakin kita dalam berdakwah. Ada yang bicara khilafah, bukan khilafah. Bagaimana menegakkan hukum Islam di muka bumi ini. Nah, termasuk saya sering diundang kelompok mereka itu. Bukan sering lagi, setiap ada acara pasti ngundang saya. Kalau nggak ada Ustaz Nur Alam nggak enak katanya. Sering. Walaupun saya bukan bagian kelompok mereka. Itu ya bagus. Selama tidak saling mencela. Enak kan kalau dakwah begitu kan? Saling menguatkan, ya sudu ba'dun ba'dun, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Agar kita tercipta negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kayaknya udah agak siangan apa sih ini? Mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan. Ini baru beberapa ayat ini.